Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang maupun juga selamat sore dan teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ini, saya ingin menjelaskan materi yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman bisa membuka kalau sudah membeli atau sudah memiliki buku saya, bisa membuka di halaman 33 yaitu materi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada materi ini teman-teman nanti akan dijelaskan terkait dengan apa sih ideologi negara itu. Kemudian apa sih yang kemudian yang menjadi konsekuensi ketika menjadi ideologi negara. Yang pertama teman-teman kita bahas dulu yaitu terkait dengan secara konsep. Secara ideologi itu terdiri dari dua gabungan kata ya, idea dan logos. Idea ini berarti sebuah gagasan, logos ini berarti sebuah ilmu. Artinya adalah ilmu yang mengenai terkait dengan ide-ide. Sehingga kalau kita tanya, ideologi itu sebenarnya adalah mengajar kita terkait dengan namanya sebuah ide atau gagasan. Kemudian teman-teman bisa membukanya perkembangannya yaitu di halaman 34 begitu ya. Pancasila seperti materi pertemuan yang lalu yaitu menjadi sebuah dasar negara. Ketika menjadi sebuah dasar negara, otomatis seluruh peraturan harus berdasarkan pada Pancasila. Dan Pancasila menjadi sebuah fundamen filsafat ataupun juga terkait dengan masalah pemikiran sedalamnya hasrat terkait dengan negara. Ketika kita berbicara Pancasila, maka otomatis Pancasila ini ketika sudah jadi dasar negara, kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi. Karena itu menjadi konsekuensinya. Menurut Pranarka, pada akhirnya Pancasila ini membawa konsekuensi logis bahwa Pancasila pada akhirnya menjadi sebuah ideologi negara. Pancasila yang menjadi ideologi sebuah negara, pada akhirnya ini kemudian dari nilai sila pertama sampai sila kelima itu harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulai dari nilai ketuhanan sampai pada nilai keadilan. Itu yang digunakan untuk tujuan dan cita-cita normatif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjutannya, pada akhirnya ketika kita berbicara pada Pancasila sebagai ideologi, Pancasila ini secara resistensinya kuat terkait dengan perubahan zaman teman-teman. Sehingga di negara Indonesia, kalau kita kontekskan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu tidak lekang oleh waktu. Dari dulu sampai sekarang Pancasila itu sama dan bisa digunakan dan bisa diterapkan dari dulu sampai saat ini. Sehingga bisa dikatakan resistensinya kuat, yaitu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian terkait dengan masalah ideologi terbuka, kenapa sih pada akhirnya menjadi alasan menjadi ideologi terbuka? Ternyata ada 3 dimensi yang teman-teman harus ketahui, yaitu di halaman 36. Dimensi idealistis yaitu adalah nilai dasar, bahwa nilai Pancasila itu adalah nilai paling dasar teman-teman, yaitu nilai yang kemudian dibutuhkan seorang warga negara atau masyarakat atau individu, yang dimana semua orang itu membutuhkan nilai ketuhanan sampai nilai pada keadilan. Nah, ketika sudah menjadi nilai dasar, pada akhirnya nilai tersebut perlu dimasukkan menjadi sebuah dasar negara atau dikatakan sebagai sumber segala sumber hukum. Sehingga sumber hukum di negara Indonesia berdasarkan pada nilai idealitas, yaitu adalah nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan sampai nilai keadilan sosial. Kemudian realistis, artinya bahwa negara Indonesia itu adalah Pancasila ini sesuai dengan realitas atau bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, begitu ya. Sehingga Pancasila itu tidak jauh dari negara ataupun dari perilaku orang-orang Indonesia. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang menarik. Kenapa sih Pancasila itu menjadi sebuah ideologi negara dan kenapa Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Seharusnya ketika orang itu menggunakan ideologi Pancasila, manusia itu kuat begitu ya. Yang pertama selalu berpikir dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila ketuhanan sampai sila kemanusiaan. Maaf, sila keadilan sosial. Sehingga seseorang itu tidak mudah untuk latah mengikuti perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang kemudian perlu disadari. Kemudian terakhir dari paparan saya adalah perbandingan ideologi. Teman-teman bisa buka di halaman 39. Perbandingan ideologi antara Pancasila dengan negara ideologi lain sebenarnya menjadi satu hal yang menarik yang kita bahas. Kenapa?
Karena Pancasila ini sebenarnya berbeda dari ideologi liberalisme, sosialisme, dan juga komunisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi di mana menjunjung tinggi individualisme yang bertentangan dengan komunisme. Komunisme tidak mengakui adanya hak seorang individu, sehingga lebih banyak adalah otoriter. Liberalisme dan komunisme saling bertentangan. Nah, Pancasila di sini konteksnya adalah masih menghargai secara individu, tetapi juga menghargai atas dasar hak secara komunal, gitu, itu kesejahteraan bersama. Pada akhirnya, Pancasila ini bisa dikatakan adalah lebih ideal dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya di Indonesia. Sehingga seharusnya ideologi Pancasila di sini bisa digunakan, bisa diterapkan yang bisa untuk mengembangkan nilai-nilai yang menuju kemajuan dari bangsa Indonesia. Itu yang perlu kemudian ketahui terkait dengan ideologi Pancasila. Sehingga ideologi Pancasila menjadi adalah ideologi yang terbaik dan perlu kita yakini adalah ideologi yang bisa membawa di masa akan datang sesuai dengan harapan dari para pendiri bangsa dan cita-cita negara Indonesia. Baik teman-teman, itu terkait dengan penjelasan saya terkait dengan materi Pancasila dalam ideologi negara. Teman-teman bisa mempelajari lanjutannya di dalam materi saya ataupun juga bisa membaca literatur yang lain. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan paparan saya yang penjelasan sederhana ini. Nanti bisa disambung lagi dengan membelajar mandiri. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.